Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami agungkan namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus kami alami di sepanjang hari-hari hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan di saat yang baik ini kami rindu lagi untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan tuntun kami, beri kami hikmat dan pengertian, Roh Kudus-Mu bekerja supaya benar-benar firman-Mu dapat kami pahami. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan setiap kehendak firman-Mu dengan penuh ketaatan, kesetiaan. Kami hidup dalam takut akan Tuhan dan benar-benar kehidupan kami pakai memuliakan Kristus. Karena itu Bapa, inilah kami yang mau datang bermohon, biarlah Tuhan bersabda bagi kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita saat ini, ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Ulangan merupakan pidato Musa yang disampaikan kepada umat Israel dalam persiapan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada umumnya umat Israel yang tertinggal adalah generasi yang tidak merasakan perbudakan di tanah Mesir, yang tidak melihat secara langsung peristiwa ketika keluar dari tanah Mesir, dan yang tidak melihat mujizat yang dilakukan Musa di Laut Teberau. Pada umumnya generasi yang akan masuk di tanah Kanaan adalah generasi yang hanya mendengar cerita tentang perbudakan, tentang Laut Teberau dan peristiwa lainnya dari orang tua mereka. Sehingga mereka perlu dibimbing dan diingatkan, diajarkan tentang segala perbuatan Tuhan, supaya setibanya di tanah perjanjian, mereka akan tetap menjadi umat yang percaya kepada Allah, mengasihi Allah, dan tetap hidup takut akan Tuhan. Pasal 6 ayat 1-9 juga menceritakan tentang bagaimana hukum dan peraturan Tuhan harus diajarkan secara terus-menerus kepada orang Israel, supaya mereka berjalan sesuai ketetapan dan perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, yang artinya tetap mengandalkan Tuhan.
Dan apa jaminan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel apabila mereka hidup takut akan Tuhan, yaitu supaya lanjut umur dan baik keadaan mereka, serta menikmati berkat berlimpah susu dan madu. Jadi ada jaminan dan janji berkat ketika umat Israel setia melakukan setiap aturan Tuhan dan hanya percaya kepada Tuhan Allah. Penegasan Musa mengenai pokok pengajaran yaitu di ayat 4 dan 5, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan maksud ada kuasa Tuhan yang kekal untuk mengingatkan orang Israel supaya mengakui hanya satu-satunya Tuhan dan percaya sungguh-sungguh secara total, hati, jiwa, dan raga mengasihi Tuhan dengan utuh dalam segala aspek kehidupannya. Hal ini merupakan suatu kredo atau pengakuan iman orang Israel yang harus terus-menerus serta berulang-ulang disampaikan dalam keadaan dan situasi apapun, entah waktu duduk di rumah, dalam keluarga, atau sedang dalam perjalanan, berbaring, atau bangun, dan di mana saja, dalam segala kesempatan dan keadaan, tentang segala perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan untuk terus diceritakan. Bahkan ada kebiasaan orang Israel yaitu perintah dan ketetapan Tuhan dijadikan sebagai tanda pada anggota tubuh dan menuliskannya pada tiang pintu. Sebagai tanda untuk selalu mengingatkan akan kasih Tuhan kepada mereka, orang Israel kemudian membuat tefilin, yaitu kotak kecil yang berisi beberapa ayat dari kitab Taurat, lalu diikatkan di lengan kiri dan di dahi. Juga membuat mesusa atau kotak kecil dari logam yang berisi ayat-ayat dari Taurat dan digantungkan di sebelah kanan tiang pintu. Apabila telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, bermukim di kota dan tinggal di rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang, baik menikmati hasil panen, makan dengan kenyang, mereka akan tetap berhati-hati dan tidak melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, melainkan mereka harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan Allah seumur hidup mereka, supaya baik keadaan mereka. Saudara, mengajar, mendidik, menasehati adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan dari generasi ke generasi. Ada ungkapan bijak, long life education, artinya proses pengajaran itu berlangsung seumur hidup tanpa batas. Berulang-ulang artinya bukan hanya sekali, dua kali, tapi berulang-ulang artinya secara terus-menerus, di setiap tempat dan di setiap ada kesempatan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk mendidik anak-anak mereka supaya mengasihi Tuhan dan menaati segala perintahnya. Mendidik bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan untuk dilakukan. Dan kembali lagi, keluarga adalah lembaga terkecil, lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anggota keluarga, di mana orang tua mengajarkan dan anak-anak mendapat pengajaran. Betapa pentingnya pengajaran itu dimulai dari keluarga, karena anak-anak mengenal pendidikan pertama kali dari orang tua. Bahkan anak belajar sejak dari kandungan ibunya. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan kodrati. Keluarga menjadi tempat pendidikan Kristen, di mana persekutuan keluarga tercipta dalam ajaran interaksi, komunikasi, dan teladan yang tertuju pada iman kepada Yesus Kristus.
Zaman boleh berubah, situasi di sekitar kita boleh berubah, tapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, dan firman Tuhan tetap relevan, menjadi ketetapan, peraturan, dan pedoman dalam hidup kita, di mana saja dan kapan saja, bahkan sepanjang masa. Karena itu saudara-saudara, pendidikan formal memang penting, tetapi yang terutama adalah pendidikan iman, di mana keluarga adalah sekolah iman, dan Alkitab adalah sumber dan sekaligus bahan ajar untuk membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tentu tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya salah langkah dan membiarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berjalan di jalan yang lurus, takut akan Tuhan supaya menikmati buah dari ketaatan. Karena itu sebagai orang tua, sedapat mungkin kita menciptakan suasana dalam keluarga sebagai tempat mengalirkan kasih sayang dan nasihat pengajaran dalam berbagai bentuk, supaya anak-anak tidak merasa kekurangan kasih sayang, kekurangan nasihat, kekurangan teladan, kekurangan perhatian, sehingga anak-anak mencari di tempat yang lain. Kenyataan membuktikan, karena berbagai kesibukan pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya, maka terkadang menasehati mulai jarang diberikan, bahkan lalai. Tidak lagi menjadi perhatian bagi sebagian orang tua. Nasihat, didikan, dan pengajaran dianggap tidak penting. Orang tua sesungguhnya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi guru, mentor, teladan, motivator, memberikan semangat, spirit, support bagi anak-anak untuk mencintai Tuhan dan mengejar hikmat dan didikan. Sebagai orang tua, kita memiliki panggilan iman untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan, mendidik dan mengajar anak-anak secara berulang-ulang, membimbing untuk mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Orang tua seharusnya mewariskan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, nilai-nilai Kristiani lewat keteladanan sikap, cara hidup yang patut diteladani. Keluarga adalah pusat pembentukan karakter. Karena kalau dalam keluarga kita tanamkan pengajaran yang sehat, hidup takut akan Tuhan, beribadah, berdoa bersama, itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi setiap anggota keluarga, terlebih bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua, seharusnya kita hidup bijaksana, mengajarkan hal-hal yang baik, menjadi teladan supaya dapat memberi bekal pengajaran iman yang benar kepada anak-anak. Tapi juga sebagai anak-anak, jadilah pribadi yang baik, yang mau menerima teguran, pengajaran, didikan, nasihat, dan kejarlah hikmat dalam takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang bebal yang tidak berpengertian. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Jadilah mahkota bagi orang tua. Jadilah kebanggaan lewat keberhasilan yang diraih dan sikap hidup yang baik karena hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak yang bijak yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang tua, keluarga, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai orang tua, janganlah kita mengabaikan tanggung jawab kita untuk mendidik, mengajarkan, menasihati, menegur manakala ada yang keliru. Apalagi kalau anak-anak kita sudah salah jalan. Sebagai orang tua, jangan kita bermasa bodoh, berdiam saja, atau membiarkan anak-anak masuk ke dalam jurang dosa. Tegurlah, nasihatilah. Jangan orang berpikir so besar kok dia, nanti dia yang berpikir mana tuh bagus dan nyanda. Bukan demikian, karena pendidikan itu sekali lagi pengajaran berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan tanpa batas. Belajar dan mengajar, itulah kehidupan. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada saat orang tua mendidik dengan kasih sayang, tapi ada saat juga di mana mendidik dengan tegas, tapi bukan dengan kekerasan.
Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kunci untuk mengalami kebaikan Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan berusaha melakukan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan sebaliknya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan akan menikmati kelimpahan susu dan madu yang tak ternilai harganya. Artinya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap proses kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.